Jadi teman-teman, kanker serviks adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim atau serviks yang terdapat pada bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Nah, kanker serviks merupakan gangguan pertumbuhan seluler dan merupakan sekelompok penyakit yang dimanifestasikan dengan gagalnya untuk mengontrol proliferasi dan maturasi sel pada jaringan serviks. Nah, selanjutnya itu ada anatomi fisiologi. Dan anatomi alat kandungan dibedakan menjadi dua, yaitu ada genitalia eksterna sama ada genitalia interna. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, di sini ada gambar dan struktur bagian-bagian dari vaginanya. Selanjutnya yaitu ada etiologi. Etiologi dari kanker serviks terjadi jika sel-sel serviks menjadi abnormal dan membelah secara tidak terkendali. Jadi, jika sel-sel serviks terus membelah, maka akan terbentuk suatu massa jaringan yang disebut dengan tumor. Nah, yang bisa bersifat jinak atau ganas. Jadi tumor tuh bisa bersifat jinak sama juga bisa bersifat ganas. Dan jika tumor tersebut ganas, maka keadaannya disebutlah sebagai kanker serviks. Selanjutnya yaitu ada penyebab kanker serviks dan kanker di luar. Kayak salah satunya yaitu ada Human papilloma virus. Jadi dia itu merupakan virus penyebab kutil genitalis atau Candyloma acuminata yang ditularkan melalui hubungan seksual. Terus juga ada merokok. Nah, pada wanita, perokok konsentrasi nikotin pada getah serviks 56 kali lebih tinggi dibandingkan di dalam serum. Efek langsung bahan tersebut pada serviks akan menurunkan status imun lokal sehingga dapat menjadi kokarsinogen infeksi virus. Terus juga ada hubungan intim nih kurang dari 17 tahun. Jadi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara lesi kanker dan kanker serviks dengan aktivitas seksual pada usia dini, khususnya sebelum umur 17 tahun. Dan ada patofisiologi. Jadi, patofisiologi dari beberapa faktor yang menyebabkan tumbuhnya kanker sehingga menimbulkan gejala atau semacam keluhan dan kemudian sel-sel yang mengalami mutasi dapat berkembang menjadi sel displasia. Jadi, apabila sel karisonoma telah mendesak pada jaringan syaraf, akan timbul masalah keperawatan yang nyeri. Jadi, pada stadium tertentu, sel karsinoma dapat mengganggu kerja sistem urinaria yang menyebabkan hidroureter atau hidronefrosis yang menimbulkan masalah keperawatan, resiko penyebaran infeksi. Selanjutnya yaitu ada manifestasi klinik atau tanda-tanda terkena kanker serviks. Di antaranya, yang pertama itu ada keputihan yang makin lama makin berbau akibat infeksi dan nekrosis jaringan. Terus ada perdarahan yang dialami segera setelah senggama 75% sampai 80%. Terus ada perdarahan yang terjadi di luar senggama. Terus ada perdarahan spontan saat defekasi, ada perdarahan di antara haid, terus ada rasa berat di bawah dan rasa kering di vagina, dan anemia akibat perdarahan berkurang, serta ada rasa nyeri akibat infiltrasi sel tumor ke serabut saraf. Nah, di sini dijelaskan bahwa stadium karsinoma kanker serviks itu ada tahapan-tahapannya. Seperti di sini ada tahap 0. Kalau tahap 0 itu kayak kanker in situ. Jadi kanker terbatas pada lapisan epitel. Tidak terdapat bukti invasi. Terus yang kedua juga ada tahap 1A
tahap 1. Kalau tahap 1 ini ada tahap 1A sama tahap 1B. Kalau tahap 1 aja, dia karsinomanya yang benar-benar berada dalam pada serviksnya, kayak seperti proses terbatas pada serviks walaupun ada perluasan ke korus uteri. Itu yang disebut dengan tahap 1. Sedangkan kalau tahap 1A itu, jadi si karsinoma mikroinvasit bila membrane basalis sudah rusak dan sel tumor sudah memasuki stoma lebih dari 1 mm. Nah, sedangkan tahap 1B itu secara klinis sudah diduga adanya tumor yang histologik menunjukkan invasi serviks uteri. Selanjutnya itu ada tahap 2. Nah, si tahap 2 ini ada sama juga, ada tahap 2A sama 2B. Lanjut juga ada tahap 3 nih. Kalau tahap 3 sama ada tahap 3A sama tahap 3B. Selanjutnya begitupun dengan tahap 4. Ada tahap 4A sama 4B. Kemudian, bagaimana sih cara mencegah adanya si kanker serviks? Yang pertama, secara primer, yang merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari diri dari faktor yang dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, secara sekunder, yang dilakukan adanya deteksi dini dan screening, yang tujuannya adalah menemukan kasus sehingga kemungkinan besar dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih lanjut. Nah, yang ketiga adalah secara tersier, yang dimana tujuannya adalah untuk mencegah adanya komplikasi penyakit dan pengobatan, sehingga gejala secara klinis sudah berkembang dan seorang dokter sudah mendiagnosa atas gejala tersebut sehingga hasilnya sudah akurat. Selanjutnya ada hasil perbandingan antara metode screening dari pap smear 4A, 4B, dan lain sebagainya. Bisa dilihat masing-masing ya kalian. Nah, kesimpulannya adalah kanker adalah suatu pertumbuhan sel-sel yang abnormal atau proliferasi sel-sel yang tidak dapat diatur, karena kanker serviks adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim atau serviks yang terdapat pada bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Kanker serviks terjadi jika sel-sel serviks menjadi abnormal dan membelah secara tidak terkendali. Nah, jika si sel-sel tersebut terus membelah, maka akan terbentuk adanya suatu massa jaringan yang disebut sebagai tumor. Nah, di sini tumor terbagi menjadi dua, ada yang ganas dan ada yang jinak. Jika hasilnya adalah tumor ganas, maka disebut dengan kanker serviks yang menyebabkan terjadinya kelainan pada sel-sel serviks dan virus human papilloma virus. Kesalahan dalam sikap yang seperti merokok, hubungan seksual pertama dilakukan pada usia dini kurang dari 17 tahun dan berganti-ganti pasangan seksual, pemakaian DS, pemakaian pil KB, infeksi herpes genitalis atau infeksi chlamydia menahun, dan lain sebagainya. Pada stadium karsinoma kanker serviks dari stadium 1A, 4-4B sampai yang ganas sekalipun, kanker serviks dapat dicegah dengan pengobatan sitologi, kolposkopi, biopsi, dan pap smear, komunikasi, dan screening. Nah, kemudian di sini ada cara-cara alternatif yang bisa kita gunakan untuk pemeriksaan awal. Yang pertama yaitu secara kolposkopi yang digunakan sebagai alat pemeriksaan awal dan lebih sering digunakan pada tahap lanjutan karena hasil tes pap smear-nya sudah abnormal. Namun
pada metode ini jarang digunakan karena biayanya mahal dan kurang mudah. Yang kedua adalah secara cervikografi, merupakan pemeriksaan untuk melihat adanya kelainan Forsio yang caranya adalah untuk melihat foto pembesaran Forsio yang dipulas dengan menggunakan larutan asam asetat dengan konsentrasi 3-5%. Selanjutnya adanya PubMed dengan alat komputerisasi. Yang digunakan adalah untuk mengidentifikasi sel yang abnormal yang dibantu dengan alat komputer. Nah, yang keempat adalah tes molekular HPV dan DNA yang membuktikan bahwa 90% kandiloma serviks NIS dan kanker serviks mengandung HPV dan DNA. Nah, yang terakhir adalah secara infeksi visual dengan larutan asam asetat yaitu 4A yang menjadi metode yang paling sering digunakan karena caranya yang mudah, praktis, dan menggunakan alat yang emang bisa dibilang sederhana, yaitu dengan cara menggunakan alat spekulum yang sudah diolesi oleh larutan asam asetat 3-5%. Pada lesi prakanker akan terlihat bercak berwarna putih yang disebut dengan acetoated epitekulum. Maka dapat disimpulkan bahwa dari bercak tersebut hasilnya adalah positif, sehingga dapat ditindaklanjuti. Jadi teman-teman, kesimpulan pada pemaparan materi kali ini yaitu kanker adalah suatu pertumbuhan sel-sel abnormal atau proliferasi sel-sel yang tidak dapat diatur. Jadi, kanker serviks adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim atau serviks yang terdapat pada bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Jadi, kanker serviks terjadi jika sel-sel serviks menjadi abnormal dan membelah secara tidak terkendali. Jika sel-sel serviks terus membelah, maka akan terbentuklah suatu massa jaringan yang disebut dengan tumor yang bisa bersifat jinak ataupun ganas. Nah, jika tumor tersebut ganas, maka keadaannya disebutlah dengan yang disebut dengan kanker serviks. Dan penyebab terjadinya kelainan pada sel-sel serviks dan virus papillomavirus merupakan kesalahan dalam sikap seperti merokok, hubungan seksual pertama yang dilakukan kurang dari 17 tahun, terus berganti-ganti pasangan seksual juga bisa, terus pemakaian DAS, terus pemakaian pil KB, terus juga ada infeksi Hivers genitalis atau infeksi Chlamydia menahun dan lain sebagainya. Jadi dan ada juga stadium karsinoma serviks, ada mulai dari 1A sampai 4B dan sampai ada juga yang ganas. Kanker serviks dapat dicegah dengan pengobatan sitologi, kolposkopi, biopsi, pap smear, dan konisasi dan screening. Demikianlah pemaparan materi yang bisa kami sampaikan mengenai kanker serviks. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi tadi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.